Salam olahraga. Bertemu lagi dengan saya Beli Vanmo, bahwa kita akan membahas mengenai laga-laga di Piala Dunia. Tidak terasa sudah masuk babak 8 besar, bahkan sudah ada yang memastikan masuk ke semifinal. Saya akan membahas dulu pertandingan tadi malam ya, dan juga 2 hari yang lalu itu. Pertama itu Prancis menang atas Maroko 2-0. Saya kira itulah pertandingan yang memang sudah banyak diprediksi bahwa Prancis akan lolos ya, walaupun sempat kesulitan. Bahkan di babak pertama 0-0, Mbappe dapat penalti sempat gagal, lalu sebuah gol spektakuler dari Mbappe merubah peta ya. Prancis unggul 1-0, lalu di killing the game oleh Ousmane Dembélé. Saya kira sesuai dengan apa yang sudah banyak diperkirakan para pecinta bola ya, bahkan Prancis akan maju semifinal. Bahkan di video saya yang pertama itu adalah memfavoritkan 4 tim yang punya peluang kandidat juara. 2 tim sudah ke semifinal ya, Prancis dan Spanyol. 2 tim lagi, Argentina dan Inggris, akan main nanti malam. Lalu laga kemarin itu Spanyol menang atas Belgia 2-1, kembali lewat gol Merino ya, yang sebelumnya juga mencetak gol pada saat lawan Portugal, gol kemenangan. Sekarang lagi cetak gol lawan Portugal, gol kemenangan ya, atas Belgia 2-1, juga Merino mencetak golnya. Cuman kalau kita lihat, saya tadi melihat permainan Spanyol itu relatif biasa saja ya, belum keluar sepenuhnya. Tapi belum keluar sepenuhnya menghadapi Belgia pun Spanyol masih mengurung, bahkan dengan ball position 63% ya. Dan itulah Spanyol, dia main biasa-biasa saja. Di saat tim itu lengah, disikat ya. Terbukti 2 gol Spanyol itu kan keduanya dari bola rebound, baik yang dari Fabian Ruiz maupun dari Merino. Dan nanti yang seru adalah Spanyol versus Prancis itu ketemu di semifinal. Banyak omongan adalah bahwa Prancis adalah calon kuat juara, tapi kalau menurut saya bukan karena saya pakai pakaian Spanyol ya, dan bukan subjektif ya. Memang saya dari 2008 itulah penggemar Spanyol ya, sejak bermain di Euro 2008 itu. Ini akan di laga seru Spanyol Prancis. Nanti saya akan buatkan video pembahasan untuk satu laga ini antara Spanyol dan Prancis. Lanjut ke laga nanti malam, itu ada 2 pertandingan untuk babak perempat final, Norwegia versus Inggris dan Argentina versus Swiss. Saya akan coba mengulas laga yang pertama dulu ya, Norwegia versus Inggris. Di media sosial sekarang lagi rame cocok logi bahwa tim menggunakan patokannya Jepang ya. Tim yang bisa mengalahkan Jepang, lalu tim itu ketemu negara dan tim itu kalah, bahwa negara yang bisa mengalahkan Jepang itu bisa jadi juara ya. Diberikan contoh itu di 2002, Jepang di babak knockout kalah oleh Turki, lalu Turki ketemu Brasil, kalah Turki, yang juaranya Brazil. Di 2010 juga digunakan sebuah cocok logi lagi ya, Jepang ketemu Paraguay di knockout, yang menang Paraguay, lalu Paraguay ketemu Spanyol, Paraguay kalah, Spanyol juara. Dan sekarang dipakaikan cocok logi, Jepang dikalahkan oleh Brazil, Brazil dikalahkan oleh Norwegia, dan itu digunakan cocok logi untuk Norwegia akan jadi juara Piala Dunia. Menurut saya itu jauh dari kenyataan ya, dan sulit. Itu bisa dipatahkan aja langsung dengan bahwa yang jadi juara Piala Dunia itu adalah, semua teori yang tadi itu bisa dipatahkan hanya dengan satu fakta ya, bahwa yang bisa jadi juara Piala Dunia itu adalah tim-tim yang sudah punya tradisi. Uruguay, Brazil, Argentina, Perancis, Inggris, Italia, Jerman ya, termasuk Spanyol. Kalau Norwegia kan belum punya tradisi ya. Ini saya lihat
ya ini adalah magic Haaland ya, kenapa Norwegia bisa maju sampai ke 8 besar. Terbukti lewat sebuah gol-golnya yang menurut saya itu ya, Haaland seperti one man show ya. Ya, terlepas dari ada permainan Musa yang bagus, Odegaard juga tengah, tapi Haaland kita lihat pada saat sempat seri 1-1 itu sebuah tendangan jarak jauh Haaland ya. Dan pada saat itu lawan apa namanya, Brazil itu, Haaland terlihat jalan-jalan ya, tiba-tiba ada bola crossing langsung di heading masuk. Saya lihat itu magic Haaland. Tapi pada saat itu ya tidak mungkin keberuntungan itu datang berkali-kali ya. Apalagi sekarang ketemunya Inggris. Inggris ini dari awal di video saya yang pertama itu saya favoritkan jadi juara. Satu, karena memang Inggris pemainnya kan sudah bagus-bagus, sudah ngetop ya, karena kita juga sering nonton Liga Inggris. Sekarang punya pelatih yang juga mental juara, itu Thomas Tuchel yang pernah juara champion sama Chelsea. Makanya kolaborasi yang bagus dan dibuktikan dengan bagaimana Inggris itu main untuk juara ya, bukan hanya sekedar cari menang pesta gol habis itu melempem seperti misalkan seperti Meksiko, Amerika ya, rasa rusuk di babak penyisihan akhirnya baru masuk 16 besar, kehabisan stamina Meksiko dan Amerika. Tapi kalau Inggris ini memang secara stat dia seperti Spanyol ya, biasa saja, tapi saat masuk momen krusial itu terlihat ya kualitas pemain Inggris, kualitas strategi Inggris ya. Bahkan yang terakhir kan dia mengalahkan Meksiko 3-2 dengan kartu merah ya pada saat itu Inggris. Dan Meksiko sebelum ketemu Inggris itu kan belum pernah kebobolan. Pada saat ketemu Inggris kebobolan 3 gol langsung ya. Ini Norwegia Inggris ini sudah beberapa kali ketemu tapi sudah lama ya, dan Inggris lebih dominan dengan dari 5 pertemuan terakhir Inggris menang 3 kali, Norwegia menang 1 kali, Inggris menang 2 kali, Norwegia menang 1 kali, serinya 2 kali. Tapi yang unik adalah laga ini sering terjadi minim gol. Inggris hanya menang 2 kali dengan Norwegia itu 1-0 ya, serinya juga 2 kali 0-0. Makanya ini laga akan ketat. Tapi di momen seperti ini saya lihat kualitas Inggris dan juga mental juara yang disuntikkan oleh Thomas Tuchel itu akan berperan dan Inggris akan lolos ke semifinal. Ya, itu mungkin dari saya. Lalu yang kedua itu adalah laga Argentina versus Swiss. Ini laga yang menarik. Kenapa menarik adalah Argentina jelas sebagai juara bertahan, pasti sangat diunggulkan oleh para pencinta sepak bola ya. Apalagi hanya ketemu Swiss. Swiss ini kalau dilihat secara pemain kan memang tidak terlalu familiar. Mungkin yang ngetop itu cuma Granit Xhaka ya, Akanji yang main di Inter Milan. Embolo sebagai striker juga tidak terlalu terkenal, Vargas ya tidak terlalu terkenal, Freuler juga tidak terlalu terkenal. Dulu ada yang terkenal Shaqiri tapi kan tidak di bawah. Sedangkan Argentina kalau kita lihat, menurut saya walaupun di video saya yang di awal saya memfavoritkan Argentina juga bisa jadi juara di event kali ini, setiap pertandingan itu Argentina malah kebalikannya dari Spanyol dan Prancis ya. Semakin maju ke babak knockout itu semakin jelek permainan Argentina dan semakin tidak meyakinkan. Seperti kesan pertama dia di penyisihan menang 3-0, lalu sempat menang 3-1 ya, menang atas Austria 2-0. 16 besar seperti kehabisan bensin ya. Menang susah payah, harus perpanjangan waktu. Terakhir juga ketemu Mesir itu sangat-sangat laga yang kontroversial. Udah sempat ketinggalan 2-0, lalu menang 3-2. Banyak yang bilang ini mental juara. Menurut saya seperti kehabisan bensin Argentina dan kehabisan cara begitu Messi bermain tidak baik ya. Terbukti pada saat lawan Mesir itu kan sempat gagal penalti Messi. Sudah berapa kali disorot kamera itu terlihat Messi itu seperti frustasi ya.
Tapi kejutan bagaimana seorang back Romero bisa membuat skor 2-1, kembali semangat Argentina. Walaupun Messi hanya bisa cetak gol 2-2 ya. Dan saya kira itu lawan Swiss ini akan ujiannya lebih berat ya. Dan di 2014 kan sudah sempat bertemu ini. Itu Messi di prime-nya itu di 2014. Ketemu Swiss juga sampai perpanjangan waktu baru menang Argentina lewat gol Angel Di Maria pada saat itu 1-0. Makanya ini Swiss bisa menyulitkan Argentina kalau terus tren permainan Argentina itu terus mengalami penurunan. Ya, karena Swiss kan determinasinya tinggi, permainannya itu keras tapi efektif. Makanya tetap saya unggulkan Argentina akan lolos, tapi dengan syarat Argentina kembali ke perform pada saat babak penyisian. Kalau performnya Argentina seperti di babak sistem gugur 16 besar lalu kembali mengalami penurunan pada saat lawan Mesir itu ya, walaupun sempat akhirnya berbalik skornya, bahaya lawan Swiss. Dan kalau itu dipertahankan, kemungkinan besar laga ini tidak akan berakhir 90 menit. Bahkan bisa sampai ke perpanjangan waktu, bahkan bisa sampai adu penalti. Karena seharusnya kalau dicari, Argentina lebih senang lawan Swiss daripada ketemu Kolombia. Ini beruntung Swiss bisa mengalahkan Kolombia lewat adu penalti. Karena kalau Argentina ketemu Kolombia, sejarah di kualifikasi itu Argentina 2 kali ketemu Kolombia, 1 kali kalah, 1 kali draw. Makanya ini undian yang bagus buat Argentina. Tapi kalau performnya masih seperti babak 16 besar dan babak 8 besar, saya tidak yakin Argentina bisa menang 90 menit. Itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe Beli Fanmo. Salam olahraga.